Rena terdiam dengan raut wajah terkejutnya. Sedang Gio menelan salivanya menanti jawaban Rena. Rena menatap sekelilingnya, di mana kini para pengunjung kafe menatap ke arahnya, menanti dirinya memberi jawaban pada Gio. Gio, kamu jangan bercanda, ucap Rena dengan suara terbata, merasa gugup karena banyak pasang mata yang menatapnya. Aku tidak bercanda, Rena. Aku serius, ucap Gio dengan raut wajah seriusnya. Rena terdiam 1000 bahasa, menundukkan kepala dan memainkan ujung baju yang ia kenakan sembari menggigit bibir bawahnya. Rena tersentak saat tiba-tiba Gio menggenggam tangannya, menatap dalam iris mata coklat milik Rena. Aku tahu kalau ini mendadak buat kamu, tapi aku mengatakan hal ini karena yakin dengan perasaanku, dan yakin jika aku bisa membahagiakan kamu dan memenuhi semuanya saat kita menikah. Meski baru setahun sejak pertemuan kita setelah 5 tahun berlalu, tapi perasaanku masih sama seperti dulu. Dan sekarang, aku bukan anak remaja yang belum dewasa lagi. Tapi jika kamu tidak bersedia, ya tidak apa-apa, ucap Gio, lalu tersenyum pada Rena. Rena hanya diam menatap hal itu. Ia menggigit bibir bawahnya lagi lalu menghembuskan nafas dan menatap Gio. Kamu yakin? Tanya Rena, masih dengan tangan yang digenggam oleh Gio. Gio menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ia terlihat gugup menanti jawaban Rena, sedang Rena berusaha untuk tenang, menutup mata sebelum kembali berucap. Seketika memori di kepalanya berputar seperti film, membayangkan masa-masa indahnya bersama dengan Gilang. Masa yang begitu indah hingga hari pernyataan cinta itu tiba. Bibir Rena bergetar saat mengingat kejadian pedih di bawah guyuran hujan itu, lalu menatap Gio lagi yang masih setia menanti jawabannya. Jika memang kamu serius, maka bawa orang tuamu untuk bertemu dengan orang tuaku, ucap Rena, membuat senyum di wajah Gio mengembang seketika. Sungguh? Tanya Gio dengan girangnya. Rena menganggukkan kepalanya, membuat semua pengunjung kafe itu bertepuk tangan. Aku berharap tidak menyesali pilihanku, dan mungkin dengan cara ini aku bisa melupakan masa itu, batin Rena, menatap Gio yang begitu kegirangan di depannya. Kamu tenang saja, aku akan membawa orang tuaku malam ini untuk bertemu dengan orang tuamu, ucap Gio antusias, semakin menggenggam erat tangan Rena. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gio, malam harinya ia datang dengan kedua orang tuanya. Hana dan Revan sampai terkejut melihat hal itu, tapi tetap menyambut kedatangan keluarga Gio dengan baik. Kedua orang tua itu mulai membicarakan tanggal pernikahan dua anak mereka, tanpa berniat untuk melangsungkan pertunangan terlebih dahulu. Itu pun karena keinginan Rena, dan kedua keluarga itu pun setuju untuk melangsungkan pernikahan seminggu lagi. Mungkin terlalu cepat, tapi menurut mereka lebih cepat lebih baik. Rena dan Gio setuju akan keputusan orang tua mereka, dan kabar pun mulai tersebar di mana-mana. Apa yang kau lakukan, Rena? Rena refleks menjauhkan ponsel dari telinganya saat sang kakak berteriak. Hampir saja gendang telinganya bermasalah. Ada apa, Kak? Tanya Rena, pura-pura tak tahu. Ah, adik bodoh. Kenapa kamu begitu bodoh? Hah? Tidak cukupkah membuatku pusing dari jauh? Dan sekarang kamu menikah dengan Gio. Gio anak nakal di sekolah itu, adik bodoh. Kelewat bodoh, ucap Reno tanpa henti di seberang telepon. Rena menghembuskan nafas pelan, lalu memijit keningnya. Ya Allah, Kak. Apa kakak menelponku karena ingin mengataiku bodoh? Kenapa bukan kata selamat? Aku sebentar lagi akan menikah. Kapan kakak akan pulang? Tanya Rena, enggan untuk berdebat dengan kakaknya itu. Rena memejamkan matanya saat mendengar suara sesuatu yang pecah di seberang telepon. Sepertinya kakaknya itu tengah mengamuk seperti orang gila. Terdengar Reno yang berusaha untuk mengatur deru nafasnya yang tidak beraturan karena kesal. Dan Rena dengan sabar menanti hal itu. Coba saja kamu bukan adikku. Aku pasti tidak akan pernah memaafkanmu, ucap Reno dengan nafas yang mulai beraturan. Maaf, Kak, tapi ini yang terbaik untuk Rena, jawab Rena lirih.
Dan lagi-lagi terdengar suara pecahan kaca di seberang telepon. Jangan menyesali keputusanmu, Rena. Tapi ingat, jika pria itu melakukan sesuatu padamu, maka jangan salahkan aku jika memukulnya atau membunuhnya. Sekali dia melakukan sesuatu padamu, hingga membuat kamu mengeluarkan air mata, maka aku tidak akan mengampuninya, ucap Reno, lalu memutuskan panggilan sepihak. Rena menghela nafas panjang, lalu merenung di dalam kamarnya. Di sisi lain, tanpa ada yang tahu seorang pria berusia 22 tahun tengah menangis dalam diam di kamarnya. Sepertinya waktuku untuk menemanimu sudah selesai, ucapnya, lalu mengusap pelan air mata yang jatuh ke pipinya. Meski hanya dianggap sebagai teman, tapi perasaan cintanya lebih besar. Dava hanya akan terus menjadi teman, dan tidak akan lebih. Ah, teriak Dava frustasi, mengusap wajahnya kasar lalu menoleh pada ponsel yang tergeletak tak jauh dari tempatnya duduk. Ia mengusap air matanya dengan cepat, lalu mengangkat telepon dari ibunya itu. Halo Ma, tanya Dava, mencoba menstabilkan nada suaranya yang sedikit serak. Kamu baik-baik saja? Iya, jawab Dava singkat. Kamu akan datang saat pernikahan Rena kan? Maaf Ma, sepertinya aku tidak bisa hadir. Titip salam saja buat Tante Hana dan Om Revan. Aku banyak tugas kuliah di sini, jadi nggak bisa hadir. Kilah Dava. Jika hadir di sana sama saja ia menyakiti perasaannya sendiri, meski sebenarnya sudah sangat menyakiti dirinya sendiri. Jika harus hadir di pernikahan Rena, maka ia tak akan sanggup melihat hal itu secara langsung. Baiklah, hati-hati di sana ya. Jaga kesehatan, dan kalau sedih jangan terlalu lama. Jangan lupa untuk makan sayang. Iya Mah, jawab Dava dan panggilan pun terputus. Di tempat lain, Gilang termenung di dalam kamar apartemennya di Singapura. Ia menatap kosong pada tembok kamarnya. Setelah beberapa menit yang lalu menerima telepon dari sang ibu yang mengatakan jika Rena akan menikah seminggu lagi. Apa aku harus datang? Tanyanya pada diri sendiri, lalu menunduk dengan helaian nafas panjang. Hari demi hari menjelang pernikahan Rena, dilalui dengan kesibukan tanpa henti. 3 hari setelah Reno menelpon malam itu, ia pun sudah kembali ke Indonesia, membantu keluarganya yang super sibuk karena pernikahan adiknya. Rena melalui hari-hari itu dengan senyum di bibirnya, meski ada sedikit rasa was-was di hatinya, mulai dari fitting baju pengantin bersama dengan Gio, dan semua hal lainnya sebelum pernikahan. Tidak terasa, hari pernikahan pun tiba. Semua persiapan sudah siap sempurna dan undangan pun sudah disebarkan. Ada banyak tamu yang diundang, mulai dari rekan bisnis sang ayah, dan juga kakek-kakeknya semua diundang. Reno dan keluarga ada di lantai dasar, menyambut para tamu dan menanti calon pengantin pria yang akan datang pukul 8:30 pagi. Sedang sekarang masih pukul 8 pagi. Para tamu mulai berdatangan tanpa henti, dan disambut hangat oleh Reno. Sedang di dalam kamar di lantai 2, seorang wanita tengah duduk manis di kursi di depan meja rias. Sudah cantik dengan riasan yang tidak terlalu tebal dan terlihat natural di wajahnya. Rena sudah sangat cantik dengan balutan kebaya putih yang ia kenakan. Rena menunggu di dalam kamar dengan perasaan was-was dan risau dalam hati. Entah karena apa, Rena menoleh saat mendengar suara pintu yang diketuk dari luar. Masuk aja, gak dikunci kok, ucap Rena. Lalu kembali menunduk dan memikirkan kekhawatiran yang tiba-tiba ada di benaknya. Halo Rena, sapa seorang yang kini berdiri di hadapan Rena yang masih menunduk. Rena tersentak mendengar suara itu. Perlahan-lahan ia mendongak dan menatap seseorang yang kini berada di hadapannya.